Bab 3201. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Belok kanan. Di sebelah kiri adalah persimpangan 4 negeri dongeng besar, tempat Anda akan bertemu makhluk abadi dari berbagai ras, dan Lu Chen tidak ingin melihat orang lain. Lokasi saat ini adalah pintu keluar Gunung Kangshan, paling kanan Jalan Tongtianxian, sangat terpencil, dan tidak banyak orang di sekitarnya. Ke kanan, ada pegunungan tak berujung, menjulang tinggi di sepanjang Jalan Tongtianxian, tak berujung. Pegunungan luas ini bukanlah tanah tandus, dengan pegunungan hijau di mana-mana, namun tidak berpenghuni, cocok untuk meditasi. Adapun apa yang terjadi setelah gunung besar, Lu Chen tidak pergi untuk memeriksanya, dan dia tidak tertarik untuk melihatnya. Pegunungan itu terlalu besar, dan akan membutuhkan banyak waktu untuk mencapai bagian belakang pegunungan. Bagaimanapun, pegunungan besar adalah ujung di sisi kanan Jalan Abadi Tongtian. Setelah akhir, kemungkinan besar tidak akan ada apa-apa, jadi apa yang bisa dilihat. Pergi jauh ke dalam pegunungan, Lu Chen menemukan gunung yang relatif tersembunyi, dan kemudian membiarkan legiun fanatik ditempatkan di sana untuk berlatih dalam pengasingan. Tak perlu dikatakan lagi, aura abadi Tongtian Immortal Road, Gunung Kangshan di tepinya saja memiliki aura abadi lebih dari Zuzu Mansion, apalagi dimasuki secara resmi. Selain itu, energi abadi dari Jalan Abadi Tongtian memiliki lapisan yang berbeda, dan semakin tinggi, semakin banyak energi abadi yang ada. Tetapi Lu Chen hanya berada di puncak keabadian emas, dan wilayahnya terlalu rendah, bahkan jika dia adalah ahli energi abadi, dia tidak dapat menyerap begitu banyak energi abadi. Hal ini terutama berlaku untuk 5.000 anggota Legiun Fanatik. Mereka bukanlah makhluk abadi, apalagi ahli energi abadi, dan mereka tidak perlu pergi ke tempat dengan lebih banyak energi abadi untuk berlatih. Oleh karena itu, energi abadi di sini benar-benar cukup untuk semua orang, dan tidak perlu terus meningkat. Lebih jauh lagi, mudah untuk menemukan binatang peri tingkat 9. Wilayah Jalan Abadi Tongtian sangat jelas, jalan tersebut milik berbagai ras, dan pegunungan besar di sisi kiri dan kanan adalah wilayah binatang abadi tingkat tinggi. Kecuali hak istimewa Danzong, kekuatan lain tidak berani masuk dengan mudah, dan makhluk abadi tingkat tinggi itu tidak mudah untuk diganggu. Namun, tempat di mana Lu Chen berada di bagian paling bawah dari pegunungan, dan energi abadinya relatif paling sedikit. Tidak ada binatang abadi tingkat tinggi yang tinggal di sini, jadi ini menjadi tempat yang aman. Menurut rencana Lu Chen, biarkan Legiun Fanatik menyelesaikan negeri dongeng Daluojin di sini, dan kemudian melangkah ke Yang Mulia Abadi sebelum meninggalkan gunung. Dan Lu Chen sendiri bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Bagaimanapun, energi abadi di sini jauh lebih tinggi daripada di Zuzu Mansion. Jelas tidak ada masalah untuk menerobos Daluojin Xian, dan uang tambahan akan diperoleh. Setelah wilayahnya tinggi, energi abadi di sini tidak cukup, dia masih bisa memindahkan sarangnya. Sedangkan untuk pil Jiuxuan Daluojin Xian, tidak perlu khawatir sama sekali, sudah pasti cukup. Saat dia datang, dia sudah menyiapkan bahan obat yang cukup. Penghancuran pasukan binatang abadi memungkinkan dia untuk mendapatkan sejumlah besar pil binatang abadi tingkat 8, yang dapat memastikan bahwa 9 Daluojin Xian dan cantik dari Legiun Fanatik akan dimakan sebagai makanan, dan akan ada surplus setelah makan, di alam peri. Apalagi dia hanya meminta Firefox keluar untuk membuat alkimia. Tingkat hewan Firefox terlalu rendah, dan bagus bagi evolusi untuk menyerap energi abadi dalam konsentrasi tinggi. Bahkan naga sisik hijau berteriak. Untuk keluar, orang ini tidak ingin mendidih di Chaos Orb sepanjang waktu, tetapi juga ingin melihat keabadian yang tinggi dari jalan menuju surga. Mereka yang memiliki basis budidaya rendah yang berkultivasi di tempat dengan energi abadi yang tinggi secara alami akan mendapat banyak manfaat, dan ditambah dengan pasokan besar ramuan Daluojin tingkat 9, kecepatan budidaya seluruh pasukan fanatik meningkat pesat. Hanya dalam 1 bulan, semua anggota Legiun biasa telah menembus tahap tengah Daluojin Xian. Namun, anggota inti dari jangka menengah Daluojin Xian yang asli tidak berhasil menembus begitu cepat, dan butuh 15 hari lagi untuk menerobos. Adapun Mingyue dan Sangguanjin, 2 pembangkit tenaga listrik Daluojin Xian tahap akhir ini, masih belum ada pergerakan. Bagaimanapun, mereka yang meningkat dengan cepat adalah mereka yang berada di alam rendah. Ketika alam mencapai tingkat tertentu, secara alami akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menerobos. Setelah sebulan penuh, Mingyue dan Sangguanjin membuat terobosan satu demi satu,
dan akhirnya mencapai puncak Daluo Jinxian, hanya selangkah lagi dari keabadian. Adapun Lu Chen, ini adalah karakter khusus dari Legiun Fanatik. Karena masalah metode budidaya, ia tidak dapat meminum obat untuk membantu budidaya, yang menyebabkan peningkatan alam yang tidak memuaskan. Namun, meskipun tidak ideal, Lu Chen sendiri berpendapat bahwa itu tidak ideal. Dibandingkan dengan dia, anggota Legiun lainnya secara langsung dibandingkan dengan sampah. Energi abadi di sini sangat tinggi, hanya butuh setengah bulan bagi Lu Chen untuk menyimpan energi abadi yang cukup untuk menerobos negeri dongeng Luojin besar dalam satu gerakan. Dapat dikatakan bahwa orang yang berhasil menembus tercepat di seluruh Legiun Fanatik adalah Lu Chen. Setelah melangkah ke Daluo Jinxian, kekuatan Golden Immortal menghilang dan digantikan oleh kekuatan Daluo Jinxian, dan level kekuatannya naik ke level yang lebih tinggi. Kekuatan supernatural baru dalam tubuh Lu Chen juga berubah, dan tingkat kekuatannya menjadi lebih tinggi, menjadi persis sama dengan kekuatan Daluo Jinxian. Daluo Jinxian lainnya hanya memiliki kekuatan satu Daluo Jinxian, tetapi Lu Chen memiliki dua. Dari segi kekuatan dasar saja, Lu Chen dua kali lebih tinggi dari level yang sama, dan dia dapat menghancurkan level yang sama hanya dengan satu jari. Memanggil Zanshen, peningkatan kekuatannya bahkan lebih luar biasa, hanya dengan pukulan acak, kekuatan tinju melampaui level Daluo Jinxian. Jika Anda mengangkat pedang untuk membunuh makhluk abadi, Anda dapat membunuh semua makhluk abadi, bahkan puncak dari makhluk abadi manapun. Terlebih lagi, setelah menembus alam besar, dia memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi, yang dapat mengaktifkan dua pedang pemotong pedang yang lebih canggih, pedang ke-61 dan pedang 60 detik. Hanya saja semakin mahir gaya pisaunya maka semakin tinggi dukungan kekuatan yang dibutuhkan, dan semakin tinggi kekuatan yang dibutuhkan ranah yang lebih tinggi. Dengan kondisi Lu Chen saat ini, tidak dapat dinegosiasikan untuk langsung memasuki periode kelemahan besar jika tidak terjadi apa-apa yang memicu dua gaya pedang tingkat lanjut terakhir, terutama yang terakhir. Selain itu, dengan kekuatan Daluo Jinxian, Lu Chen pada dasarnya mencapai kekuatan maksimum pedang ke-60, dan tidak menjadi masalah untuk membunuh pembangkit tenaga listrik puncak Immortal Sun. Jika dia bertarung melawan Kapten Penjaga Kangshan lagi, kesediaannya tidak akan lagi seperti sebelumnya, dan dia tidak lagi hanya bisa memotong sekali dan kemudian tidak bisa memotong lagi. Sekarang, Kapten Penjaga Kangshan pasti tidak akan sanggup menanggungnya jika dia jatuh dengan pisau, dan dia mungkin mati dengan menyedihkan. Oleh karena itu, pisau ke-61 dan pisau ke-62 tidak dipersiapkan untuk makhluk abadi, tetapi untuk makhluk abadi tingkat tinggi. Tentu saja, ini hanya kekuatan tempur Lu Chen di tahap awal Daluo Jinxian. Saat ranah semakin tinggi, kekuatan tempurnya akan semakin tinggi. Energi abadi di sini masih cukup untuk Lu Chen, dan tidak sulit untuk membuat terobosan terus-menerus dalam waktu singkat. Sebelum Ming Yue dan Sangguan menerobos puncak Daluo Jinxian, Lu Chen mengambil langkah maju dan menerobos tahap tengah Daluo Jinxian terlebih dahulu. Alamnya lebih tinggi, kekuatannya lebih tinggi, dan dapat digunakan untuk mengaktifkan gaya pedang yang lebih tinggi dalam memotong makhluk abadi. Sangat disayangkan bahwa terobosan di alam kecil bukanlah titik balik di negeri dongeng Luojin besar, dan peningkatan kekuatannya tidak terlalu besar, hanya membuka pedang ke-63 Sanxian. Jika energi abadi di sini dapat mengikuti ritme Lu Chen, menurut kecepatan latihan Jiulong Gui Jue, dalam waktu setengah tahun, Lu Chen memiliki kemungkinan besar untuk masuk ke dalam peringkat abadi. Tetapi ketika Lu Chen sedang menikmati hasil dari kultivasinya yang cepat, sesuatu terjadi. Pemilik kastil Wanxian secara tidak sengaja membocorkan soal keturunan Jiulong pada pertemuan para pemilik kastil, yang akhirnya membawa masalah bagi Lu Chen. Penguasa kastil 10.000 dewa adalah ras manusia, tetapi 5 wakil penguasa kastil adalah orang kuat dari ras lain, yaitu ras iblis, ras binatang, ras roh, dan ras dunia bawah. Yao Zhu sangat membenci keturunan 9 naga, mengetahui bahwa Lu Chen telah datang ke jalan abadi Tongtian, bagaimana mereka bisa acuh tak acuh. Bagi Lu Chen, 3 penguasa kastil dari ras iblis, ras binatang, dan ras Ming tidak bereaksi, dan ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang keberadaan Dasein. Bagaimanapun, Wan Xianbao memiliki prinsip tidak campur tangan dalam urusan 4 negeri ajaib besar, dan juga telah memutuskan kontak dengan 4 negeri ajaib besar. Berbagai ras saling mengawasi, dan pelanggaran rasial dilarang.
Misi utama Kastil Wanxian adalah untuk memantau apakah seseorang meninggalkan 4 alam abadi besar segera setelah dipromosikan menjadi Yang Mulia Abadi. Pelanggar akan ditangkap dan dihukum. Ada batu induksi khusus di Kastil Wanxian, selama seseorang menerobos alam Yang Mulia Abadi, itu akan segera dirasakan. Setiap pemilik kastil ingin mengetahui situasi terkini dari 4 negeri dongeng besar, dan mereka hanya bisa bertanya kapan Dewa Abadi dari klan mereka datang ke Kastil Wanxian untuk melapor. Namun baru-baru ini, tidak ada makhluk abadi baru dari suku iblis, binatang, dan Ming. Secara alami, mereka tidak tahu tentang penyapuan gunung dan lautan oleh Lu Chen, apalagi fakta bahwa Lu Chen melukai semua Daluo Jinxian dari suku Warcraft dan Ming, jika tidak maka tidak mungkin acuh tak acuh. Namun, wakil kepala kastil dari klan Yao tidak terlalu mengikuti aturan peri, dan mencoba segala cara untuk membantu kuil Yao Xian, dan bahkan berkolusi dengan binatang buas untuk membalas dendam kuil Yao Xian, jadi dia secara alami tahu siapa Lu Chen. Setelah pertemuan Master Kastil berakhir, wakil Master Kastil Yao Zhu segera mengirim orang kuat untuk membunuh Lu Chen. Benar sekali, itu adalah pembunuhan licik, bukan pengejaran yang terbuka dan jujur. Lu Chen bukan hanya keturunan 9 naga, tetapi juga seorang alkimia peringkat 9. Identitas alkimia membuat wakil penguasa kastil dari klan monster cukup takut. Generasi keturunan Kowloon ini terlalu mesum, dengan kekuatan tempur super kuat dan bantuan para penggarap perisai. Bahkan kapten penjaga Kangshan yang terkuat pun tidak bisa menjatuhkannya. Pembangkit, tenaga listrik puncak yang mulia abadi. Lu Chen hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan puncak Xianzun, bukan? Kemudian, jika 4 dewa puncak naik bersama, bahkan perisainya akan meledak untukmu, dan kamu, Lu Chen, masih akan bertarung. 4 master abadi puncak dari ras monster segera bertindak. Mereka pertama kali mencari di benteng 10.000 abadi, tetapi tidak menemukan jejak Lu Chen. Mereka menyadari bahwa Lu Chen belum memasuki benteng, dan dia mungkin sedang berlatih di luar benteng. Dewa abadi yang baru dipromosikan harus melapor ke kastil, ini adalah aturan peri. Tapi Lu Chen bukanlah peri, jadi tidak apa-apa jika dia tidak memasuki kastil, dan dia tidak akan terdeteksi oleh batu induksi. Jadi, keempat iblis itu meninggalkan Kastil Wanxian dan mencari Lu Chen di luar kastil. Setelah mencari selama berhari-hari, mereka masih tidak dapat menemukan keberadaan Lu Chen. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka berempat menerobos masuk ke Gunung Kangshan dan secara terang-terangan meminta penjaga Gunung Kangshan untuk menanyakan keberadaan Lu Chen. Tapi bagaimana penjaga di Kangshan tahu kemana Lu Chen pergi? Pada saat itu, penjaga Gunung Kangshan baru saja mengirim Lu Chen keluar dari gunung, dan kemana Lu Chen akan pergi setelah memasuki Jalan Abadi Tongtian bukanlah urusan mereka. Melihat bahwa mereka tidak dapat mengajukan pertanyaan apapun, keempat iblis itu tidak punya pilihan selain meninggalkan Kangshan. Keempat iblis itu berdiri di pintu keluar Kangshan, melihat sekeliling, sangat tertekan. Setelah mencari segala sesuatu di bawah benteng 10.000 abadi, sungguh aneh bahwa Lu Chen tidak dapat ditemukan. Walaupun ruas jalan Wanxian Bao sangat luas, namun merupakan tanah datar tandus, tanpa tumbuhan apapun, hanya pasir, bahkan tidak ada satupun batu. Bahkan jika Lu Chen ingin bersembunyi dan berlatih, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Terlebih lagi Lu Chen masih membawa sebanyak 5.000 orang, kemana harus bersembunyi? Menggali lubang. Di bawah tanah, tidak banyak energi abadi yang tersisa, apakah Anda masih bisa berlatih? Aku sudah mencari di seluruh jalan Xianlu, tapi kami belum menemukan pegunungan besar di samping jalan. Pemimpin iblis itu berkata tiba-tiba, pegunungan besar adalah wilayah binatang peri. Orang luar tidak diizinkan memasuki binatang peri. Jika Lu Chen berani pergi ke sana, dia pasti akan mati, dan kita akan menyelamatkan masalah. Kata seorang penyihir, itu benar, Lu Chen hanya berada di puncak keabadian emas. Bahkan jika kekuatan tempurnya luar biasa, dia tidak dapat menahan serbuan ribuan binatang abadi tingkat 9. Kata penyihir lain, memang begitu. Pemimpin iblis itu mengangguk, tetapi kemudian mengganti topik pembicaraan, namun, energi peri di bagian bawah pegunungan lebih sedikit, dan binatang abadi lebih jijik, jadi mereka tidak akan tinggal di sana, jangkauannya adalah tempat yang aman. Jadi, Lu Chen kemungkinan besar bersembunyi di bagian bawah pegunungan. Kemungkinannya tidak besar, tapi pasti ada. Kalau tidak, kita sudah mencari selama berhari-hari, mengapa kita tidak bisa menemukan Lu Chen? Pertanyaannya adalah,
Ada gunung besar di kedua sisi jalan Tongtianxian, sisi mana yang akan dituju Lu Chen? Tiga Yaozu lainnya tiba-tiba menyadari dan berkata satu demi satu. Kanan, pemimpin iblis menunjuk ke kanan, dan berkata, gunung Kang terpencil dan tidak berpenghuni, dan paling dekat dengan hilir pegunungan besar di sebelah kanan. Jika saya bersembunyi di pegunungan besar, saya harus pergi ke kanan. Sisi kiri terlalu jauh, dan saya harus melewati 4 negeri dongeng besar. Di perbatasan jalan, Anda akan bertemu banyak orang di jalan, dan tidak ada yang memilih sisi kiri. Setelah memastikan arah, keempat barang tersebut segera berangkat, langsung menuju pegunungan besar di sebelah kanan. Pegunungan besar di sebelah kanan memiliki area yang sangat luas, dan tidak dapat dilihat sampai ke tepinya. Karena ini adalah bagian hilir pegunungan besar, ia memiliki jangkauan yang luas dan puncak yang tak terhitung jumlahnya. Keempat iblis tidak dapat menemukan seseorang di hilir sini, dan mereka harus pergi dari gunung ke gunung untuk menghindari kehilangan petunjuk apapun, yang membutuhkan banyak usaha. Entah berapa banyak puncak gunung yang saya temukan, dan akhirnya di kedalaman hilir pegunungan besar, saya akhirnya merasakan nafas seseorang yang sedang berlatih. Apalagi bukan hanya satu orang, tapi banyak orang. Dilihat dari nafasnya saja, mereka semua adalah Daluo Jinxian, tidak ada satupun yang abadi. Di sana, pemimpin iblis sangat gembira, menunjuk ke sebuah gunung kecil di depannya, dan berkata, keturunan 9 naga ini cukup pintar. Dia tidak hanya memilih bagian bawah pegunungan besar, tetapi juga menemukan gunung yang tidak mencolok untuk disembunyikan, masuk. Jika kami tidak mencarinya satu persatu, Anda benar-benar tidak akan menemukannya bersembunyi di sini. Di antara sekian banyak puncak yang menjulang tinggi, sebuah gunung kecil hampir tidak memiliki kesan keberadaan, namun lebih tersembunyi. Jumlahnya cukup banyak, tapi mereka semua adalah Luo Jinxian besar dan kentut, itu tidak cukup untuk gigi kita. Tentu saja mereka bukan lawan kita. Masalahnya kalau mereka kabur, kita berempat tidak akan bisa membunuh mereka. Ribuan orang melarikan diri ke segala arah, yang cukup merepotkan. Jumlah orang kita terlalu sedikit, dan tidak mungkin menangkap mereka semua. Kata tiga monster lainnya, tidak peduli apa yang orang lain lakukan, biarkan mereka melarikan diri, target kita hanya Lu Chen, bunuh saja dia secara langsung. Kata pemimpin iblis, kami masih belum tahu seperti apa rupa Lu Chen. Bagaimana kami bisa menemukan Lu Chen dari ribuan orang? Tanya seorang penyihir, itu tidak mudah, ayo kita hancurkan gunung dan goyang harimaunya dulu, lalu usir Lu Chen. Pemimpin monster itu tersenyum, dan kemudian mengatakan rencana beracun, kami akan menyentuhnya diam-diam nanti, dan mengirim seseorang untuk memprovokasi terlebih dahulu. Orang yang berani keluar untuk bertarung pastilah Lu Chen. Terlebih lagi, penglihatan yang dibuka oleh keturunan 9 naga pastilah naga. Fenomena, jika targetnya dikonfirmasi pada saat itu, lalu apa gunanya? Semua orang bergegas, mengejutkan Lu Chen, dan segera mati. Rencana bagus. Tiga monster lainnya sangat gembira dan bertepuk tangan serempak. Tidak hanya ada 3 tapi 4 suara tepuk tangan. Mengapa ada 4 suara? Setan pertama terkejut. Ada satu suara lagi sebagai tanggapan, yang sungguh aneh. Keempat iblis itu secara alami melihat sekeliling, tetapi mereka mencari di sekitar, tetapi tidak menemukan siapapun, apalagi merasakan sesuatu yang tidak normal. Untuk sesaat, keempat monster itu tidak punya pilihan selain menganggap itu hanya ilusi. Mungkin itu gema, beberapa gunung sangat aneh. Kata seorang penyihir, tidak masalah, tugas tetap menjadi prioritas utama, ayo kita ke puncak. Kata pemimpin iblis, ya, 3 monster lainnya merespons secara serempak. Namun, 3 orang merespons, dan itu adalah suara 4 orang. Lagi pula, aku masih belum bisa merasakan orang tambahan itu, dan aku tidak tahu apakah itu orang atau monster, di mana dia. Pada saat itu, bahkan monster kuat di puncak Xianzun pun merasa merinding. Apakah tidak ada hantu di Xianyu? Pemimpin iblis itu mengerutkan kening dan mengatakan sesuatu pada dirinya sendiri. Tidak ada hantu, sebuah suara menjawab. Suaranya agak hangat, dengan senyuman lucu, dan itu jelas bukan milik 3 iblis lainnya. Rumput. Pemimpin iblis itu terkejut, dan segera mengikuti sumber suara itu, melihat ke arah pohon peri besar tidak jauh dari situ, di sana, di pohon peri. Mati. Seekor monster bereaksi sangat cepat, bergegas menuju pohon peri besar dalam sekejap, dan menamparnya dengan telapak tangan. Ledakan.
Pohon peri besar itu diledakkan, dan ketika pohon itu dihancurkan berkeping-keping, tidak ada seorang pun yang terlihat. Pelari kayu, kepala iblis membuka matanya dan menyadari bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli, jadi dia mengingatkan iblis lainnya, orang ini adalah tubuh roh kayu, dia dapat bersembunyi dari kayu, dan dia menahan nafasnya. Dia tidak tahu alam, semuanya hati-hati. Hei, jangan merusak bunga dan pohon, menarikkah menghancurkan lingkungan ekologis. Dari dalam pohon peri besar lainnya, suara lelaki itu kembali terdengar tertawa. Namun dalam sekejap mata, monster lain yang bereaksi cepat bergerak, dan pohon peri besar itu langsung hancur menjadi bubuk, namun tetap tidak ada seorang pun yang terlihat. Jangan bertengkar dulu. Iblis pertama melambaikan tangannya, menyuruh 3 iblis lainnya untuk berhenti, lalu menatap ke pohon peri besar tempat suara itu berasal, dan bertanya, siapa yang mulia dan mengapa Anda ada di sini? Kamu tidak memperkenalkan dirimu terlebih dahulu, tetapi meminta orang lain untuk berbicara terlebih dahulu, itu sangat tidak sopan. Pelarian pohon itu sama sekali tidak sopan, dan langsung menghampiri. Tidak bisakah kamu melihat bahwa kami adalah anggota Yaosu? Pemimpin iblis menahan amarahnya dan berkata demikian. Apakah setan itu mempunyai setan? Apakah manusia memilikinya? Apakah setan memilikinya? Bagaimana saya tahu dari mana asalmu? Tetapi si pelarian pohon sangat marah, dia tidak menunjukkan kasih sayang apapun. Keempat monster itu sangat marah hingga 7 lubangnya penuh dengan asap, dan mereka ingin menamparkan si pelarian pohon itu sampai mati. Yang mulia, mohon berbicara dengan hormat dan jangan mengutuk orang. Pemimpin iblis itu sangat marah, dan karena dia takut pada pelarian pohon, dia takut merusak misinya, jadi dia menahan amarahnya. Ada banyak pohon peri di pegunungan, orang akan bersembunyi dari pohon, mereka bisa berlarian, tidak bisa menabraknya, dan percuma saja marah. Terlebih lagi, dia tidak menunjukkan auranya, budidayanya tidak diketahui, dia mungkin ahlinya, dan jika mereka benar-benar bertarung, mereka berempat mungkin tidak akan mendapatkan banyak uang. Prioritas utama adalah membunuh Lu Chen, yang lainnya tidak menjadi masalah, tahan saja jika Anda bisa. Maaf, biasanya aku sangat lembut, tapi hari ini suasana hatiku sedang buruk. Aku bertemu beberapa monster kasar dan aku tidak bisa mengendalikan kekasaranku untuk sementara waktu. Maafkan aku. Pelarian pohon mengubah nada suaranya, dan nadanya melunak. Kamu, pemimpin iblis itu merasa amarahnya telah meningkat lagi, jadi dia harus menekannya kembali. Lalu berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu bertanya lagi, karena wilayah kita harus datang, dari Wan Xianbao, kami di sini untuk melakukan beberapa hal kecil, dan kami akan segera menyelesaikannya. Pergi, jangan pernah tinggal. Saya minta maaf jika saya mengganggu retret Anda, atau kami dapat datang di lain hari dan meminta maaf kepada Anda. Anda telah mengganggu retret saya, dan saya membuang banyak waktu. Anda tidak harus menunggu hari lain, dan minta maaf sekarang. Kata si pelarian pohon, kalau begitu silakan datang dari latar belakang Anda, kami akan meminta maaf kepada Anda sekarang, tidak apa-apa untuk meminta maaf. Setan pertama membuka cincin luar angkasa, mengeluarkan beberapa sansuan Xianzun dan menunggu pelarian pohon keluar. Saya hanya ingin mengirim seseorang pergi. Saya masih tidak menyukainya. Pelarian pohon itu berkata lagi, tidak apa-apa memberi hadiah, dan saya tidak memerlukan permintaan maaf. Saya juga tahu apa yang harus Anda lakukan di sini. Klan monster Anda tidak lebih dari pembunuhan dan pembakaran. Yang mulia menguping kami, bukankah perilaku ini sangat baik? Kata pemimpin iblis dengan cemberut. Saya sudah di sini selama ini, tetapi kalian datang untuk berbicara dan memaksaku untuk mendengarkan. Itu bukan urusanku. Pelarian pohon itu mencibir, dan berkata lagi, hanya saja aku sedikit penasaran. Orang-orang di puncak gunung semuanya adalah alam sampah, bahkan tidak abadi. Saya tidak mengerti mengapa Anda Wan Xianbao harus membunuh mereka. Ini masalah 10.000 kastil abadi kami, dan tidak ada hubungannya dengan Yang Mulia. Pemimpin iblis berkata dengan santai. Apa yang tidak ada hubungannya dengan saya? Saya juga berasal dari kastil Wan Xian, dan saya memiliki perasaan terhadap kastil Wan Xian, jadi secara alami saya akan memperhatikan situasi kastil Wan Xian saat ini. Dulu, kastil 10.000 abadi sangat ketat dengan aturan peri, tapi sekarang kastil 10.000 abadi membunuh orang tanpa pandang bulu, bolehkah aku bertanya? Kata si pelarian pohon, Wan Xianbao masih mematuhi aturan peri, dan tidak ada pembunuhan sembarangan.
Pemimpin iblis dengan cepat menjawab, dan berkata, ini adalah keluhan pribadi klan iblis kami, dan tidak ada hubungannya dengan Wan Xianbao. Selain itu, kami hanya membunuh satu orang, dan yang lain tidak peduli. Kami tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah, tanpa pandang bulu. Mendengar bahwa Wood Escaper keluar dari benteng 10.000 abadi, pemimpin iblis semakin yakin bahwa Wood Escaper adalah ahlinya, pasti jauh lebih kuat dari mereka berempat. Keluar dari kastil Wanxian harus menuju kota Xianmeng yang merupakan wilayah kekuasaan Xiansheng. Artinya, pelarian pohon tak berwajah ini setidaknya adalah orang suci yang abadi, dan bahkan mungkin raja yang abadi. Oleh karena itu, dia tidak berani menyinggung ahli seperti itu, lebih baik mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, wilayah tuannya berada di atas kota Xianmeng, tidak mungkin untuk kembali ke kastil 10.000 abadi, dan itu tidak akan menimbulkan dampak apapun. Yang paling penting adalah wakil kepala kastil Yaozu hanya menyuruh mereka membunuh Lu Chen secara diam-diam, selama suaranya tidak terlalu keras, tapi dia lupa memberitahu mereka bahwa Lu Chen memiliki identitas makhluk surgawi. Jika tidak, meskipun Anda membunuhnya, Anda tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada orang di sana yang mulia abadi, dan mereka mungkin baru saja datang ke jalan abadi Tongtian. Bagaimana mereka bisa memiliki keluhan dengan yang mulia ras monster Anda? Ada suara dari pelarian pohon, penuh rasa tidak percaya. Kalian para master monster agung di puncak keabadian datang jauh-jauh untuk membunuh Daluo Jinxian tingkat rendah, apakah kamu tidak malu? Orang itu selalu sangat membenci klan monster kita, dan dia harus dibunuh. Itu tidak memalukan, kata pemimpin iblis. Apakah Tuan Kastil mengetahui hal ini? Dunmu Dunhua berbalik dan bertanya seperti ini. Aku tidak tahu. Pemimpin iblis berkata lagi, keluhan pribadi klan iblis kita dapat diselesaikan sendiri, dan tidak perlu membuat khawatir Tuan Kastil. Ternyata kamu adalah kepala Yaozu di Kastil Wanxian, kata si pelarian pohon. Tidak, pemimpin iblis itu menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, wakil kepala kastil adalah orangnya, saya hanya datang ke sini untuk menyelesaikan keluhan pribadi di bawah perintah wakil kepala kastil. Apakah ada seseorang dari Yaozu yang merupakan wakil penguasa kastil 10.000 abadi? Dunmu Dun bertanya, penguasa kastil, 10.000 abadi adalah ras manusia, dan 5 wakil master selalu menjadi orang kuat dari ras lain. Ras iblis kita juga ada di antara mereka. Kamu tidak tahu bahwa kamu berasal dari kastil 10.000 abadi. Mendengar ini, pemimpin iblis merasakan ada yang tidak beres, dan segera menjadi waspada, siapa kamu? Kenapa kamu bahkan tidak mengetahui situasi wakil penguasa kastil Wanxian? Aku diekspos seperti ini, sungguh gagal. Sebuah pohon peri besar berdesir, dan seorang pemuda keluar dari pohon mengendarai seekor unicorn kayu. Tak perlu dikatakan lagi, anak laki-laki itu adalah Lu Chen. Setelah Lu Chen keluar, dia segera melompat dari Mukilin dan menyuruh Mukilin pergi. Akan ada pertempuran di sini nanti, akan ada pertempuran di tingkat puncak keabadian, dan akibat dari pertempuran itu akan sangat kuat, jadi unicorn kayu yang belum mencapai tingkat ke-9 tidak boleh tinggal di sini. Faktanya, setelah Lu Chen dipromosikan menjadi Daluo Jinxian, kekuatan penginderaannya jauh lebih kuat, dan jangkauan penginderaannya juga diperluas secara signifikan. Keempat monster bodoh itu tidak menahan auranya dengan baik, dan auranya selalu kuat, dan mereka dirasakan oleh Lu Chen dari jarak jauh. Secara alami, Lu Chen tidak akan menunggu 4 monster bodoh itu datang, tetapi keluar atas inisiatifnya sendiri dan menghentikan 4 monster bodoh itu di luar, agar tidak mempengaruhi budidaya legiun fanatik. Setelah itu, Lu Chen menggoda keempat monster bodoh itu hingga dia menggali informasi yang paling ingin dia ketahui dari pemimpin monster bodoh itu. Itu adalah Tuan Abadi dari klan monster yang mengirim seseorang untuk membunuhnya. Informasi yang diinginkan akan segera diperoleh. Pemimpin Yaozu Xianzun adalah wakil penguasa kastil-kastil Wanxian, dan orang ini berencana membunuhnya. Dia akan menemukan orang itu untuk menyelesaikan masalah nanti. Sangat disayangkan Lu Chen tidak mengetahui situasi 10.000 kastil abadi, jadi dia ditangkap oleh pihak lain dalam sekejap, dan dia tidak bisa terus mengeluarkan sesuatu dari mulut pihak lain. Sekarang setelah Anda terekspos, mari kita keluar dan bertemu, cepat atau lambat. Karena pembunuh klan iblis telah datang, dia harus meninggalkan kepala iblis itu, dan jangan pernah meninggalkannya hidup-hidup. Memegang rumput, ternyata kemampuan unicorn kayu untuk melarikan diri dari kayu, membuatku mengira kamu adalah roh kayu.
Pemimpin iblis itu menatap Lu Chen, kemarahan di matanya begitu besar bahkan bisa membakar seluruh pegunungan. Dia selalu mengira bahwa orang yang bersembunyi di pohon peri adalah seorang ahli, baik peri bijak atau raja peri, namun dia tidak pernah menyangka bahwa orang itu adalah anak-anak dari ras manusia. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia sedang digoda dengan benar. Yah, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah tubuh roh kayu, jadi kamu merasa benar sendiri. Lu Chen tersenyum dan mengeluarkan pisau panjang. Siapa kamu? Tanya pemimpin iblis. Dia belum pernah bertemu Lu Chen sebelumnya, dia hanya tahu bahwa Lu Chen tampak seperti pemuda dengan pisau panjang. Ketika dia melihat pemuda di depannya mengulurkan pisau panjang, dia juga menebaknya, tapi dia tidak yakin. Sebab, menurut informasi yang diberikan kepadanya oleh wakil penguasa Kastil Yaozu, alam Lu Chen adalah puncak keabadian emas. Namun pemuda ini tidak berada di puncak Jinxian, melainkan di tahap tengah Daluo Jinxian, yang berada di belakang dua alam. Betapapun menakjubkannya kecepatan budidaya keturunan 9 naga, tidak mungkin menembus dua alam dalam waktu singkat 2 bulan, bukan? Khususnya, salah satu dari dua alam ini adalah alam besar, alam yang mulia abadi. Alam yang mulia abadi adalah titik balik antara makhluk abadi tingkat menengah dan makhluk abadi tingkat tinggi. Kesenjangan ini sangat besar dan paling sulit ditembus. Setelah rata-rata orang menerobos yang mulia abadi, akan membutuhkan banyak waktu untuk melakukan konsolidasi, dan tidak mungkin membuat terobosan lain dalam waktu singkat. Itu sebabnya dia tidak yakin apakah pemuda di depannya adalah Lu Chen, keturunan 9 naga. Namun, tidak peduli apakah pemuda ini adalah Lu Chen atau bukan, dia sudah mati. Pemuda ini berani menggodanya, dan berani mengusir Mukilin saat dia keluar. Menyerahkan kemampuan untuk melarikan diri dari kayu berarti mendekati kematian. 5 naga bertarung. Lu Chen tidak menjawab pertanyaan pihak lain, tetapi berbisik dalam hati, memanggil Zhan Xuan untuk menjawab. Ho 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 ho. Antara langit dan bumi, 5 nyanyian naga tiba-tiba keluar, bergema ke segala arah. 5 urat naga dengan warna berbeda keluar, mengelilingi Lu Chen, dan cahaya naga bersinar ke segala arah, seolah bersinar sepanjang zaman. Saat berikutnya, 5 totem naga muncul di mata Lu Chen, merah, kuning, biru, hijau dan hitam. Di bawah dorongan tubuh pertempuran 5 naga, kekuatan Lu Chen melonjak dengan cepat, dan auranya melonjak, seolah-olah dewa naga muncul, memandang rendah dunia. Anomali berbentuk naga, keempat monster bodoh itu terkejut, dan berteriak serempak. 5 bentuk naga, jadi kamu adalah Lu Chen, keturunan 9 naga. Pemimpin iblis membuka penglihatannya, mengeluarkan pedang peri, menunjuk ke arah Lu Chen, dan berkata sambil mencibir, kamu tahu bahwa kami di sini untuk membunuhmu, tetapi kamu masih berani muncul untuk mati. Jika kepalamu tidak ditendang oleh keledai, ia kebanjiran. Pada saat ini, 3 monster lainnya juga membuka pandangan mereka satu demi satu, bergegas dari 3 arah, dan mengepung Lu Chen di tengah. Selama pemimpin iblis memberi perintah, mereka semua akan bergegas keluar, menyerang Lu Chen pada saat yang sama, dan memotong Lu Chen menjadi pasta daging. Saya belum pernah menunggangi keledai, tapi saya sering berenang. Lu Chen menjawab dengan tenang. Saya mendengar bahwa ketika Anda memasuki jalan menuju Dewa Surgawi, Anda hanya berada di alam sampah puncak abadi emas. Saya tidak pernah menyangka, pemimpin iblis itu menatap Lu Chen dengan keraguan di matanya, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Lu Chen. Saya tidak menyangka bahwa saya tidak hanya menerobos negeri dongeng Luo Jin besar, tetapi juga dipromosikan ke tahap tengah Daluo Jinxian. Anda terkejut. Bukan, memang, pemimpin iblis itu mengangguk, tidak menyangkalnya. Menurut perkiraan wakil kepala Kastil Yaozu, bakat Lu Chen sangat tinggi. Jika dia berkultivasi di bawah energi abadi yang tinggi di jalan Tongtianxian, dia mungkin menembus Daluo Golden Immortal dalam 3 bulan, dan kekuatan tempur Lu Chen akan jauh lebih kuat pada saat itu. Oleh karena itu, wakil kepala Kastil Yaozu meminta mereka berempat untuk menemukan Lu Chen sesegera mungkin, dan yang terbaik adalah membunuhnya di buayan sebelum Lu Chen menerobos. Jika Lu Chen menerobos, itu tidak masalah, itu hanya tahap awal Daluo Jinxian, dan dia tidak dapat menahan pengepungan bersama dari 4 puncak abadi. Tetapi kecepatan kultivasi Lu Chen telah sepenuhnya melebihi ekspektasi, dan dia telah mencapai tahap tengah Daluo Jinxian, dan kekuatan tempurnya akan menjadi lebih kuat. Tapi tidak peduli seberapa kuat Lu Chen, dia selalu lebih rendah dari mereka berempat lebih dari 1 level.
Tanpa tubuh tingkat keabadian, pertahanannya pasti akan lemah, dan dia tidak bisa menahan serangan frontal dari puncak keabadian. Yang paling penting adalah Lu Chen datang sendirian, tanpa bantuan kultivator perisai legendaris. Menghadapi perkelahian geng mereka berempat, tidak masuk akal jika tidak mati. Batas bukanlah apa-apa. Jika kamu terkejut dengan ini, maka kekuatan tempurku akan lebih mengejutkanmu. Lu Chen tersenyum. Aku percaya. Pemimpin iblis itu mengangguk lagi, dan berkata, kamu sangat kuat dalam duel. Jika kamu bertarung sendirian, saya yakin tidak ada seorang pun di sini yang menjadi lawanmu. Oleh karena itu, kami tidak tertarik dengan duel. Kami menyukai 4 lawan 1, seperti menyalahgunakan sayuran, menyiksamu sampai mati. Yah, aku kebalikan darimu. Aku tidak suka menyalahgunakan makanan. Aku suka pertarungan cepat. Satu pisau adalah satu pisau, dan itu rapi. Lu Chen tertawa, dan mengangkat pisau panjangnya, membidik kepala monster itu, dan ingin menggunakan pisau pengorbanan monster bodoh ini. Unggul. Begitu pemimpin iblis memberi perintah, dia juga memimpin dalam mobilisasi, dan bergegas menuju Lu Chen dengan pedang peri di tangannya. 3 monster lainnya sedang menunggu momen ini, jadi mereka bereaksi dengan cepat, dan mereka juga menembak satu demi satu. Namun, Lu Chen, yang berada dalam pengepungan, tidak langsung bertarung. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan, dan sosoknya muncul untuk menemui pemimpin monster itu. Membunuh abadi. Dengan satu tebasan, tekanan peri runtuh, langit peri meledak, dan kemudian hancur. Berat bilahnya seperti puncak gunung peri, kunci targetnya. Kunci aku. Pemimpin monster itu menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru mengedarkan energi abadi ke seluruh tubuhnya, dan mengangkat pedangnya untuk memblokir sebanyak mungkin. Oh, bilahnya menebas dengan keras pada bilahnya, dan segera terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Pada saat berikutnya, kekuatan pedang menghancurkan kekuatan pedang, dan pedang ilahi menghancurkan pedang peri. Pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur di udara dan terbang ke segala arah. Sisa bilah-bilahnya masih kuat, terus terkunci, dan dipotong lurus ke bawah. Tidak, monster pemimpin tidak bisa mengelak, jadi dia harus mengeluarkan raungan putus asa. Ledakan, bilahnya menebas, memotong pemimpin iblis menjadi kanopi darah, yang berceceran di tanah. Pisau ini bukanlah gaya pisau tertinggi Lu Chen, tetapi pisau ke-60 untuk membunuh makhluk abadi, yang cukup untuk menghadapi makhluk abadi yang kuat. Pada awalnya, Lu Chen masih berada di puncak Jin Xian, dan kekuatan pisau ke-60 tidak terlalu kuat, tetapi dia mampu mengikat kapten penjaga Kangshan. Sekarang Lu Chendu berada di tahap tengah Daluo Jin Xian, kekuatan pisau ke-60 telah mencapai maksimum, yang telah melampaui cakupan alam yang mulia abadi, jadi tidak masalah untuk memotong puncak yang mulia abadi. Faktanya, dengan kondisi Lu Chen saat ini, dia dapat mencoba pisau ke-59, dan gaya pisau tingkat rendah mengkonsumsi lebih sedikit. Hanya saja mereka terjerumus ke dalam pengepungan, 1 lawan 4, dan tidak membawa Fei Long. Untuk amannya, lebih baik gunakan pisau ke-60 terlebih dahulu. Setelah memenggal kepala monster itu, banyak tekanan yang hilang, dan belum terlambat untuk menyesuaikan gaya pisaunya. Setelah serangan berhasil, Lu Chen tidak menghentikan langkah ringannya, dan sosok itu terus berlari ke depan, melepaskan diri dari pengepungan dalam sekejap. Juga pada saat itu, serangan 3 monster lainnya juga terjadi, tetapi Lu Chen telah melarikan diri dari arah monster pemimpin, mereka kehilangan target dan menyerang yang kesepian. Cepat lari, kekuatan tempur Lu Chen berada di luar jangkauan alam yang mulia abadi, kamu harus pergi ke kota Liga Abadi untuk mengundang orang suci abadi untuk menekannya. Roh primordial melarikan diri dari tubuh iblis yang hancur, dan saat terbang tinggi ke langit, dia meneriakkan perintah kepada 3 iblis lainnya. Terlambat. Sebuah jari ditembakkan, mengunci. Jiwa yang terbang di udara, dan menembakkannya menjadi kepulan asap biru. Berlari, jalankan secara terpisah. Siapapun yang kembali hidup-hidup, segera lapor ke Tuan Kastil kami. 3 monster lainnya panik. Mereka berani menyerang Lu Chen di sana, jadi mereka segera berbalik dan lari. Mereka masih melarikan diri ke 3 arah berbeda untuk mencegah Lu Chen mengejar dan membunuh mereka semua. Pemimpinnya, Sang Iblis, adalah yang terkuat di antara mereka berempat. Dia bukanlah musuh bebuyutan Lu Chen, tetapi langsung menjadi sasaran Lu Chen, dan dia dipotong-potong dengan pedangnya. Bisa dibayangkan kekuatan tempur Lu Chen sangat menakutkan,
dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Jika mereka tidak melarikan diri lebih awal, ketika Lu Chen berbalik, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Lu Chen memiliki kekuatan tempur yang menyimpang, hanya sedikit dari mereka yang mengetahuinya, jadi mereka tidak bisa mati. Seseorang harus kembali hidup-hidup dan melapor, jika tidak, klan iblis di Kastil 10.000 Abadi tidak mengetahui situasi Lu Chen, dan itu akan menjadi masalah besar. Karena kalian di sini, kalian semua harus tinggal, dan tidak ada dari kalian yang bisa kembali hidup-hidup. Lu Chen telah berbalik, dan langkah kakinya semakin cepat, kecepatan larinya bahkan lebih cepat, dan dia mengejar monster dalam sekejap, dan tanpa basa-basi, dia mengangkat pisaunya dan memotongnya. Kami bertiga lari, kenapa kami hanya mencari saya? Iblis itu terkejut dan ketakutan, dia dikunci oleh kekuatan pisau dan tidak bisa mengelak, dia mengangkat senjatanya untuk melawan dan meraung. Karena kamu sangat lemah. Lu Chen menjawab dengan dingin, pisau ajaib telah ditebas, memotong senjata lawan menjadi beberapa bagian, dan kemudian mengubahnya menjadi kanopi darah. Segera setelah itu, dengan satu jari, dia menyerang dengan kekuatan, membunuh roh primordial iblis itu. Kemudian, kejar iblis yang melarikan diri ke arah lain. Monster terakhir berlari lebih cepat, dan ditangkap oleh Lu Chen setelah berlari keluar dari pegunungan besar. Dia ditikam dan selamat, tapi kehilangan lengannya. Alasan mengapa dia tidak dipenggal sampai mati dengan satu pukulan adalah karena Lu Chen menggunakannya untuk menguji pedangnya. Itu bukanlah tebasan ke-60, tetapi tebasan ke-59. Tebasannya agak tergesa-gesa, dan pedang di tangannya tidak putus, tapi dia tidak menahan kekuatan guncangan dari pedangnya, dan lengan yang memegang pedang itu hancur berkeping-keping. Pisau ke-59 tidak apa-apa, dan tidak apa-apa untuk memotong puncak dari Master Abadi. Setelah mencoba pisau ini, Lu Chen memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan pisau ke-59, dan dia juga memiliki intisari di dalam hatinya. Tadi, kecepatan larinya terlalu cepat, pisaunya tidak dipotong dengan baik, dan pedang lawan tidak ditangani dengan benar, mengakibatkan sebagian kekuatan bilahnya tidak dapat ditekan sepenuhnya, jika tidak maka lawan pasti akan mati. Pewaris 9 naga, kamu terlalu kuat. Dengan kekuatan tempurmu, kamu bisa menyapu benteng 10.000 abadi. Aku, seekor semut, tidak layak disebut di depanmu. Iblis yang terluka menutupi lengannya yang patah, memandang Lu Chen dengan ketakutan, dan memohon belas kasihan, tidak mudah untuk mengembangkan yang abadi. Butuh waktu puluhan ribu tahun untuk berkultivasi ke puncak yang abadi. Saya tidak ingin dimusnahkan seperti ini. Mohon maafkan saya, bunuh aku. Pisau Lu Chen barusan tidak hanya menghancurkan lengannya, tetapi juga melukai tubuhnya. Sekarang dia terluka parah, kecepatan larinya menurun tajam, dan dia tidak bisa lagi melarikan diri. Maafkan kamu, lalu kamu kembali dan melapor ke wakil kepala kastil dari klan monster, lalu membawa yang kuat untuk mencari kesalahanku. Lu Chen berkata dengan dingin. Tidak, aku tidak akan kembali ke kastil 10.000 abadi, dan aku tidak akan melakukannya, tidak melaporkan kepada otoritas yang lebih tinggi. Aku akan mencari tempat untuk bersembunyi dan tinggal. Monster yang terluka itu berkata dengan cepat. Bisakah aku mempercayaimu? Lu Chen bertanya balik sambil mencibir. Ya, tentu saja ya, aku jamin itu dengan kepribadianku. Iblis yang terluka berkata, saya tidak percaya pada kepribadian. Kata Lu Chen. Petik 2. Lalu apa yang kamu percaya? Tanya penyihir yang terluka. Kepala. Tidak, iblis yang terluka itu ketakutan, dan di tengah-tengah melolong putus asa, kepalanya dipenggal dengan satu pisau. Tubuh iblis tanpa kepala jatuh. Roh primordial melarikan diri dengan panik, asap biru menghilang bersama angin. Keempat monster bodoh itu telah terselesaikan sepenuhnya, dan pertempuran dinyatakan berakhir. Lu Chen mengambil pisau panjang itu dan meletakkannya di bahunya, lalu berkata dengan marah, semuanya sudah berakhir, apa yang kamu lakukan? Teman-teman yang bersembunyi, keluar. Saudaraku, kamu sangat kuat, semakin tinggi wilayahnya, semakin tidak normal kekuatan tempurnya. Di hutan tidak jauh, naga gemuk adalah orang pertama yang keluar, dan dia tertawa dan tersanjung, dengan 1 lawan 4 master puncak abadi dari ras monster semuanya adalah hantu. Yang mulia abadi adalah lawannya, dan dia dapat sepenuhnya menyapu seluruh kastil 10.000 abadi. Bahkan kastil 10.000 abadi tidak dapat menganggapmu sebagai dewa yang agung, jadi pergilah langsung ke kota Xianmeng. Tarik ke bawah. Energi abadi di area benteng 10.000 abadi tidak buruk,
Aku bisa mengolah pencuri di sini dengan cepat, dan aku masih bisa menjadi raja dan hegemoni, jadi aku akan pergi ke kota Xianmeng untuk mencari pelecehan. Lu Chen memutar matanya ke arah Fei Long, dan berkata dalam suasana hati yang buruk, kota Xianmeng penuh dengan orang suci, yang jauh lebih kuat daripada dewa. Selama energi abadi di sini cukup untuk saya kembangkan, saya pasti tidak akan pergi ke sana. Ini puncak Xianzun lagi, mengapa Anda tidak datang ke beberapa di bawah puncak Xianzun untuk berlatih untuk saya? Orang kedua yang keluar tidak lain adalah Sang Guan Jin, yang mengeluh sambil berjalan. Pembudidaya pedang gemar bertarung. Selama periode waktu ini, wilayahnya telah meningkat pesat, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk bertarung, dan tangannya terasa gatal.